Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek presentasi mengenai perilaku konsumen kok pada korupsi era Orde Baru zaman Susilo Bambang Yudhoyono dan zaman Pak Jokowi. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Agam dan ketiga teman saya Maharadi Geraldine, Gabriel, dan Feris. Pendahuluan. Korupsi merupakan fenomena sosial politik yang menjadi persoalan utama di Indonesia karena merugikan finansial negara, menggerogoti moral, dan menghambat pembangunan nasional. Makalah ini menganalisis dinamika korupsi dari Orde Baru hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Untuk memahami pola serta tantangan penanggulangannya, fokus utama analisis terletak pada bagaimana perubahan sistem politik mempengaruhi karakter, praktik korupsi, dan dampaknya terhadap masyarakat di setiap era tersebut. Berikut gambaran era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, korupsi tumbuh subur dalam sistem politik yang otoriter, tertutup, dan tersentralisasi di tangan presiden serta militer. Praktik korupsi menjadi sistem yang menopang kekuasaan melalui kolusi antar pengusaha dan konglomerat yang mendapatkan hak monopoli serta fasilitas eksklusif karena ketiadaan mekanisme pengawasan independen dan pembatasan kritik publik. Penyalahgunaan wewenang pada masa ini hampir tidak tersentuh oleh hukum. Pola utama korupsi ini mencakup sentralisasi keputusan ekonomi, di mana perintah memiliki kendali penuh atas alokasi proyek dan perizinan tanpa transparansi. Hal ini membuka ruang luas bagi kolusi antara pengusaha dengan sekelompok pengusaha besar atau konglomerat yang mendapatkan hak monopoli dan akses eksklusif sumber daya negara sebagai imbalan atas dukungan finansial dari politik bagi rezim. Di sini ada kasus Orde Baru. Yang pertama itu skandal Bulog dan markup impor beras. Bulog sebagai lembaga yang mengatur logistik pangan nasional memiliki kewenangan besar dalam impor dan distribusi beras. Pada masa Orde Baru, kewenangan ini menjadi salah praktik markup anggaran impor beras. Yang kedua ada PT Impor Putra Nasional. Kasus PT Impor Putra Nasional merupakan referensi buat praktik nepotisme dalam kebijakan negara. Perusahaan milik Tommy Soeharto mendapat fasilitas eksklusif berupa pembebasan pajak dan bea impor untuk program mobil nasional. Yang ketiga itu ada Yayasan Super Semar. Yayasan Super Semar menjadi simbol korupsi infrastruktur yang memanfaatkan lembaga non-negara sebagai instrumen penghimpunan dana di luar APBN. Pada masa Orde Baru, sejumlah BUMN, bank, dan perusahaan swasta diwajibkan menyalurkan sebagai keuntungannya ke yayasan ini. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya ada korupsi era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pola korupsi pada era SBY ini bersifat sistemik, terorganisir, dan seringkali memanfaatkan proyek pemerintah serta kebijakan fiskal sebagai sarana renta ekonomi untuk membiayai partai politik. Dampak dari otonomi daerah juga menyebabkan korupsi menyebar ke tingkat provinsi dan kabupaten atau kota melalui suap perizinan, pengaturan tender hingga jual beli jabatan. Beberapa kasus ikonik yang menjadi simbol kegagalan tata kelola adalah proyek Hambalang dan Wisma Atlet yang melibatkan pengelembungan anggaran. Kasus bailout Bank Senturi yang menggunakan kebijakan strategis sebagai pintu masuk penyalahgunaan wewenang, serta proyek EKTP yang melibatkan jaringan lintas lembaga dalam skala nasional. Yang pertama ini ada kasus Hambalang, yaitu proyek pembangunan pusat pendidikan dan sekolah olahraga nasional di Bogor. Awalnya dianggarkan senilai 125 miliar, namun membengkak drastis hingga 2,5 triliun tanpa pengawasan memadai.
Lalu yang kedua ada bailout Bank Senturi bermula saat krisis finansial global tahun 2008. Melalui keputusan KSSK, pemerintah mengucurkan dana talangan senilai 6,7 triliun kepada Bank Senturi. Meski langkah ini diklaim sebagai upaya penyelamatan sistem keuangan, proses dan dampaknya memicu kontroversi besar karena indikasi konflik kepentingan dan dugaan aliran dana untuk kepentingan politik. Lalu di poin ketiga ada Gayus Tambunan, yaitu pegawai Ditjen Pajak. Gayus ini terbukti memanipulasi data kewajiban pajak. Berbagai perusahaan besar menerima suap dan gratifikasi serta memiliki rekening miliaran rupiah yang tidak wajar. Lalu di poin keempat ada kasus Wisma Atlet. Korupsi Kasus korupsi Wisma Atlet berkaitan dengan pembangunan fasilitas untuk SEA Games tahun 2011 di Palembang. Proyek ini menjadi simbol penyalahgunaan anggaran negara melalui mekanisme penggelembungan anggaran dan suap dalam proses pengadaan. Analisis Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik menunjukkan bahwa korupsi terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek melibatkan pejabat kementerian, anggota DPR, dan pihak swasta. Pola korupsi dalam kasus Wisma Atlet ini menunjukkan praktik kolusi antara eksekutif dan legislatif. Lalu berikutnya ada korupsi era kepemimpinan Joko Widodo. Korupsi di era pemerintahan Joko Widodo berkembang dalam lanskap politik dan tata kelola yang jauh lebih terbuka dibandingkan periode sebelumnya. Jokowi memulai kepemimpinannya dengan membawa agenda besar berupa percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan transformasi digital pelayanan publik. Berbeda dari era Orde Baru yang identik dengan korupsi tertutup dan nepotisme keluarga presiden, setara SBY yang ditandai pertarungan antara penindak penindakan dan biaya politik yang tinggi, masa Jokowi menghadirkan model korupsi yang lebih kompleks, transaksional, dan berjaringan. Slide berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada kasus korupsi era kepemimpinan Joko Widodo. Yang pertama itu kasus korupsi suap izin ekspor benih lobster tahun 2020. Kasus ini melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta jumlah pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Korupsi terjadi melalui skema suap dari pengusaha yang memperoleh izin ekspor benih lobster, di mana kebijakan yang seharusnya menyangkut komoditas strategis nasional justru diperdagangkan untuk keuntungan kelompok tertentu. Yang kedua ada kasus korupsi BTS 4G Kominfo tahun 2023. Menyeret Menteri Kominfo Joni G. Plate. Kasus ini bermula dari proyek penyediaan menara base Transcavier Station atau BTS 4G dan infrastruktur teknologi informasi di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Modus yang digunakan mencakup suap, pengaturan vendor, dan penggunaan penggelembungan nilai proyek yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Yang ketiga itu ada skandal Jiwasraya dan Asabri. Sorotan besar pada era Jokowi, Jiwasraya merupakan kasus korupsi BUMN asuransi yang menyebabkan kerugian hingga puluhan triliun rupiah akibat manipulasi laporan keuangan dan skema investasi fiktif atau tidak sehat yang melibatkan kolusi pejabat internal dan pihak swasta. Yang keempat itu ada kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 menjadi salah satu kasus paling simbolik pada era Jokowi. Korupsi terjadi melalui pemotongan dana bantuan dan suap dalam penunjukan penyedia barang. Analisis jurnal hukum menunjukkan bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan pengawasan dalam situasi darurat. Yang berikutnya itu ada kasus korupsi proyek infrastruktur dan perizinan. Sorotan sejumlah kasus korupsi di sektor infrastruktur dan perizinan menunjukkan bagaimana proyek pembangunan dijadikan sarana rantai ekonomi. Kasus korupsi terjadi melalui suap untuk mempercepat perizinan atau memenangkan tender proyek. Analisis ekonomi politik menyebutkan bahwa pola ini muncul akibat tingginya diskresi pejabat dan lemahnya transparansi dalam proses pengadaan. Yang keenam itu ada korupsi kepala daerah. Era Jokowi ditandai oleh banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa
desentralisasi fiskal dan politik belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan pengawasan dan integritas aparatur daerah. Dampaknya terhadap masyarakat sangat nyata. Karena korupsi di daerah langsung mempengaruhi kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Berikutnya ada perbandingan dampak pada kedua era. Berdasarkan jurnal-jurnal yang dianalisis, perbedaan utama antara era SBY dan Jokowi terletak pada pendekatan dan dampak institusional korupsi. Pada era SBY, korupsi berdampak besar secara politis karena banyak melibatkan elit nasional. Tetapi diimbangi dengan penegakan hukum yang relatif kuat, sehingga kepercayaan publik masih terjaga. Sebaliknya, pada era Jokowi, korupsi berdampak lebih luas secara sosial dan ekonomi di tingkat daerah. Sementara persepsi masyarakat terhadap efektivitas pemberantasan korupsi cenderung menurun. Secara keseluruhan, jurnal-jurnal tersebut menyimpulkan bahwa korupsi pada kedua era sama-sama merugikan negara dan masyarakat. Tapi dengan karakter dampak yang berbeda, pada era SBY dampaknya dominan pada stabilitas politik dan kepercayaan institusi. Sedangkan pada era Jokowi dampaknya lebih terasa pada kualitas pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat. Slide berikutnya dilanjutkan oleh Peris. Analisis komparatif menunjukkan perbedaan mendasar dampak korupsi pada kedua era kepemimpinan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu aspek dari era SBY itu dampak terhadap masyarakat dan juga kepercayaan publik. Layanan publik terbatas, tapi kesadaran hukumnya tuh meningkat. Sedangkan kalau kepercayaan publiknya tuh cenderung terjaga melalui penindakan. Sedangkan kalau di era Jokowi, dampak terhadap masyarakatnya tuh kesejahteraan dan kualitas layanan publik terambat. Sedangkan kepercayaan publiknya tuh mengalami penurunan menurut studi persepsi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan makalah ini, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah mengalami perubahan pola dan karakter dari era Orde Baru hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Namun tetap menjadi persoalan struktural yang serius. Pada era Orde Baru, korupsi bersifat terpusat, sistemik, dan tertutup. Sentralisasi kekuasaan, lemahnya pengawasan, serta absennya transparansi menjadikan korupsi sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan ditandai dengan praktik kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kebijakan negara untuk kepentingan elit dan keluarga penguasa. Memasuki era SBY, korupsi terjadi dalam sistem politik yang lebih demokratis dan terbuka. Meskipun banyak kasus besar berhasil diungkap dan ditindak melalui penguatan KPK, korupsi tetap berkembang sebagai konsekuensi dari tingginya biaya politik, budaya politik uang, dan lemahnya tata kelola birokrasi. Era ini menunjukkan paradoks antara maraknya kasus korupsi dan kuatnya penegakan hukum. Selanjutnya, sementara itu, di era Jokowi, korupsi cenderung bergeser ke arah korupsi kebijakan, proyek pembangunan, dan sektor teknis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya anggaran infrastruktur, digitalisasi, dan desentralisasi fiskal membuka peluang baru bagi praktik korupsi yang lebih tersebar dan berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pelemahan institusi anti korupsi turut memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, korupsi di ketiga era tersebut sama-sama menimbulkan kerugian negara, menurunkan kualitas layanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat. Perbedaan utamanya terletak pada pola, aktor, dan dampaknya, sehingga pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan sistemik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi proyek kali ini banyak kurangnya. Apabila ada salah kata maupun kurang kalimat yang
mengenakan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih.